Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi dengan saya Wawan Kuswana di Kuswana Channel. Sudah lama saya tidak membuat video tentang seputar pertanian, khususnya hidroponik. Sekarang saya berada di sebuah greenhouse. Di sini ada instalasi hidroponik DFT ya, sekitar 2000 lubang tanam gitu. Video ini dibuat hanya untuk salah satu tugas kemarin dari BBPP Lembang, Balai Besar Pusat Pertanian Lembang, di mana kemarin diadakan sebuah pelatihan tentang dasar-dasar hidroponik begitu ya. Ya, kita ingin membuat instalasi hidroponik atau bercocok tanam secara hidroponik. Oke, langsung saja. Terima kasih kepada BBPP Lembang yang kemarin sudah memberikan ilmunya kepada kami. Dengan ilmu tersebut mudah-mudahan kami lebih bisa mengembangkan budidaya pertanian dengan sistem hidroponik ini. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah instalasi hidroponik yang paling sederhana, yaitu wick system atau sistem sumbu. Di sini kita akan mencoba dengan barang-barang limbah supaya bisa dimanfaatkan untuk menjadi sistem hidroponik dengan alat-alat yang ada di rumah dan dengan limbah yang biasanya kita buang, kita bisa manfaatkan untuk membuat sistem hidroponik yang sederhana. Di sini ada beberapa bahan yang sangat gampang kita temui. Ini adalah sebuah toples plastik bekas posisi siap makan ya. Ini pasti banyak di warung-warung. Bahkan mereka biasanya membuang atau membakarnya saja gitu. Daripada dibuang, kita bisa minta ke mereka supaya bisa dimanfaatkan menjadi sebuah instalasi hidroponik yang sederhana. Oke, tentunya ini ada toples. Kemudian sebagai netpotnya kita bisa manfaatkan cup bekas puding seperti ini, atau mungkin yang banyak bekas cup air mineral. Kemudian bisa juga, karena saya di sini ada netpot, kita gunakan netpot ya. Oke, alat-alat yang perlu kita gunakan diantaranya ada pisau cutter dan gunting ya. Sebenarnya kalau lebih simpel, kita biasanya kalau untuk melubangi ada hole saw ya, yang dipakai bor itu, mata bornya ada hole saw yang bisa membuat lubang seperti di pipa paralon ini. Dengan alat itu mungkin lebih mudah, tapi kita akan mencontohkannya dengan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah kita ya. Kemudian tidak lupa juga disediakan kain panel. Ini gunanya untuk sumbu di hidroponik kita ya. Oke, langsung saja. Ini sangat mudah ya. Toples ini kan ada penutupnya seperti ini. Prinsipnya yaitu toples ini sebagai media di mana nutrisi itu disimpan gitu. Nah, terus atasnya ini kita akan lubangi untuk netpot itu ya, bisa masuk. Kemudian kita bisa menanami sayuran atau tanaman kita di netpot ini. Oke, langsung saja kita praktek ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja praktek ya. Kita buat yang di toples dulu aja. Kita bersihkan dulu. Nah, kita akan membuat lubang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa. Soalnya saya juga baru mau mencobanya sekarang nih. Kita coba sama-sama aja ya. Kebetulan kalau di toples ini kan ada lubangnya seperti ini. Kalau saya ukur di netpotnya itu kira-kira di antara lubangnya ya. Tapi kalau misalkan ragu, bisa kalian ukur saja pakai spidol. Kita ukur yang di bagian ininya nih, di dalam ininya. Biasanya sekitar ini 3 cm ya. Oke, langsung saja kita coba. Kita rapihkan sedikit-sedikit ya. Kita ukur-ukur. Oh, masih kecil. Ini menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah saja. Mungkin kalian yang punya keterampilan begitu ya, bisa lebih rapi tentunya membuat seperti ini.
Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti ini ada sumbunya. Kita gunakan kain flanel ini untuk sumbunya. Nah, kalau di netpot itu sudah ada lubangnya seperti ini. Oke, kita masukkan kainnya. Sini ada lubang 4 ya. Kita ambil masukin dari sini, lalu keluar di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi prinsipnya, jadi si nutrisi nanti di sini. Lalu wick system itu karena dengan sumbu ya. Jadi supaya si akar tidak langsung menyentuh ke air nutrisi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, simpel kan? Sangat simpel. Sekian itu tadi bagaimana kita membuat sebuah sistem hidroponik yang sederhana, yaitu wick system. Untuk 2 sistem lagi saya pilih NFT dan DFT. Keterbatasan dana mungkin, jadi saya tidak memungkinkan untuk membuat sistem yang lain, tapi kita akan coba dengan kita tur aja sistem DFT yang saya membuat sistem DFT ini ya. Oke, kita mulai saja. Kalau teman-teman lihat di sini saya mau menggunakan pipa 2,5 inch. Memang relatif kecil. Biasanya standar pakai pipa 3 inch. Saya di sini pakai pipa 2,5 inch dengan diameter lubang tanam sekitar 3 inch ya, 3,5 inch. Disesuaikan dengan ukuran netpot dan tanaman yang akan kita tanam juga begitu. Nah, di sistem DFT itu adalah di flow teknik ya, dimana teknik ini ada air yang menggenang di instalasi kita ya, di instalasi paralon ini. Ini ada airnya, kalau kita lihat ada airnya ya. Tuh, ada airnya. Perbedaannya kita langsung aja dengan NFT ya, biar bisa diperbandingkan. Kalau NFT dia tidak datar seperti ini, tapi cenderung menurun begitu. Jadi kalau kita ada air masuknya dari sebelah sana, otomatis di sebelah sananya lebih turun lagi supaya air bisa mengalir dengan baik begitu. Kalau di DFT ini harus datar begitu. Bisa kita gunakan water pass supaya paralon kita atau instalasi DFT kita bisa rata airnya. Ini selang vertigasi ya. Di sini kita masukkan air nutrisinya dari sebelah sini, lalu kemudian keluar dari ujung sini. Nah, kan ininya harus ada air menggenang ya. Jadi supaya air menggenang saya gunakan dop atau penutup pipa paralon 2,5 in. Kemudian saya lubangi di tengah-tengah dop ini dan dimasukkan paralon yang 1 in ya sampai sana. Lalu kemudian si air yang tadi, jadi dia akan segini nih, karena di sini air bisa mengalir lalu terbuang ke sini, terbuang. Ada 2 instalasi ya, sebelah sini sama juga. Langsung ada pipa penyaluran kembali ke tandon. Yang ini juga sama. Instalasi yang satu, yang ini dengan yang ini itu nanti bersama ya, jadi sama, masuk ke sana lalu keluar ke tandon. Kita lihat tandonnya. Nah, kalau ini paralon yang dimana air masuk dari tandon, kemudian disalurkan melalui selang-selang vertigasi seperti ini ya. Jadi kalau NFT ini tidak saya pakai kandop, tapi langsung airnya langsung keluar gitu. Tandonnya saya sengaja simpan di luar supaya lebih mengefektifkan lahan. Nah, ini adalah pipa untuk masuk ke instalasi ini ya, melalui selang vertigasi seperti itu. Selang yang kecil. Lalu paralon yang besar yang ukuran 2 in ini adalah air pembuangan dari instalasi yang ini, lalu dibuang seperti ini. Jadi saya menyimpan tandon
di luar seperti ini. Nah, ini air yang keluar. Oke, mungkin itu saja prinsip kerja dan prinsip pemasangan instalasi untuk sistem DFT atau NFT ya. Perbedaannya hanya sedikit sebenarnya, tapi efeknya lumayan besar. Begitu. Ya, mungkin itu saja Bapak, Ibu, dan kawan-kawan YouTube kita. Kita akan langsung ke proses selanjutnya, yaitu membuat pekatan nutrisi AB Mix. Tapi kebetulan saya lagi kosong karena kondisi di daerah. Kita beli AB Mix itu lumayan jauh. Kita harus ke kota gitu, sekitar 2 jam perjalanan. Untuk sementara kita ilustrasikan saja ya. Di bungkus AB Mix itu ada 2, ada pekatan nutrisi A dan pekatan nutrisi B. Nah, ini ada pekatan yang sudah jadi ya. Ini pekatan larutan B. Nih, yang ini pekatan larutan B, yang ini pekatan larutan A. Dari warnanya kita bisa tahu ya, walaupun tidak diberikan label. Kita takar biasanya ada yang pekatan untuk 5 liter air, ada yang pekatan untuk 10 liter air. Saya biasanya membuat pekatan sekaligus 10 liter ya. Ya, kira-kira 10 liter itu untuk 1000 liter lah. Untuk 1000 liter air nutrisi untuk instalasi hidroponik kita. Jadi ini nggak bisa disatukan ya. Kita masukkan A dulu, kemudian B. Disimpan di wadah yang tertutup seperti ini. Jadi jangan sampai diusahakan tidak tembus cahaya matahari. Karena kalau dia tembus cahaya matahari, nanti akan tumbuh lumut ya. Seperti itu saja. Sebenarnya sederhana karena di setiap kita membeli nutrisi, di luarnya atau ada kertasnya itu ada membuat pekatan itu. Langsung aja mungkin kita ke bagian persemaian ya, untuk menyemai bibit. Saya akan praktekkan menggunakan rock wool. Oke, sekarang sudah kita akan melakukan step yang ketiga, yaitu penyemaian. Penyemaian bibit di hidroponik itu berbeda dengan penyemaian di cara konvensional begitu ya, walaupun ada beberapa media yang bisa digunakan untuk keduanya begitu. Di hidroponik kita harus menyemai pada sebuah media yang zero nutrition atau 0 unsur hara, jadi tidak ada unsur hara di sana. Biasanya yang paling mudah dilakukan oleh teman-teman kita di hidroponik yaitu menggunakan rock wool seperti ini ya. Terus ada juga rock wool yang berbentuk balok seperti ini begitu. Kemudian nampan. Kemudian ada juga dengan menggunakan tripod seperti ini ya. Tripod seperti ini. Kemudian benih itu sendiri ya, benih yang akan kita semai. Di sini saya ada tanaman selada hijau, kemudian gergaji besi, atau juga bisa menggunakan pisau cutter ya untuk memotong rock wool-nya itu. Kemudian sebuah wadah untuk merendam biji sayuran kita yang mau kita semai, untuk menyortir mana biji yang layak dan tidak untuk disemaikan. Prosesnya jika kita menggunakan tripod atau baki seperti ini, itu harus kita sterilkan terlebih dahulu jika bekas pemakaian yang lalu ya. Oke, langsung saja ke step-step yang akan kita kerjakan untuk menyemai sayuran hidroponik ya, dengan menggunakan rock wool. Selain rock wool juga bisa digunakan arang sekam, kokopit, dan ya apapun itu yang tidak ada unsur hara. Cara memotong rock wool yang balok, saya lebih prepare atau lebih bertanam hidroponik dengan rock wool yang balok ini karena lebih mudah untuk pemotongannya. Biasanya kan 2 cm x 2 cm ya. Kalau kita menggunakan gergaji besi ini
kita bisa kalikan 2 karena lebar dari gergaji ini adalah 1 cm. Kita kalikan 2 seperti ini, sentimeter. Lalu kita potong ya. Hati-hati potong yang lurus supaya tidak ada rock wool yang terbuang. Biasanya saya menggunakan rock wool tipe seperti ini untuk penyemaian menggunakan baki ya, menggunakan nampan. Kita potong tidak jangan sampai putus ya. Kita potong 2 cm, jangan sampai putus, supaya memudahkan nanti untuk penanaman atau penyapihan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau mau yang lebih lengkap, sebenarnya ada video yang khusus saya buat untuk penyemaian ya. Lalu kita lubangi ya. Kita lubangi di masing-masing dadu ini untuk menyimpan benih yang tadi ya. Jadi ada lubang seperti ini ya, nanti ada lubang seperti ini untuk menyimpan bibitnya. Kemudian kita simpan di baki seperti ini. Lalu sebelum kita memasukkan benihnya, dibasahi terlebih dahulu begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, ada rock wool yang seperti ini. Ini biasanya lebih murah dibandingkan rock wool yang tadi ya. Kalau pakai rock wool seperti ini, saya biasanya menggunakan tripod untuk penyemaian ya. Kita buat, kita pakai gunting aja biar mudah. Nih, kita potong-potong lagi. Nah, ketika sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian dengan menggunakan tripod seperti ini, kita masukkan rock wool ini ke dalam tray seperti ini. Kemudian nanti si benih tadi kita masukkan di tray seperti ini. Jelas ya? Oke. Kemudian sebelum bibit yang kita punya disemaikan, terlebih dahulu pilih dulu benih yang layak untuk kita tanam. Nah, siapkan air di wadah seperti ini. Kemudian masukkan dahulu benih ke dalam air. Lalu kita kocek-kocek seperti ini. Nah, ini sudah mulai ya, benih ada yang mengendap dan ada yang mengapung. Untuk benih yang mengapung, kita bisa langsung saja buang seperti ini ya. Nah, dari biji semaian yang tadi, maka tersortir ini benih yang layak untuk kita semaikan. Nah, untuk cara dulu, udah cukup. Kita ambil bijinya 1 atau 2. Biasanya saya ambil 2. Seperti ini ya. Sudah ada di ini di alat untuk menyimpannya. Kalau kita simpan saja di sini. Nah, lalu lakukan sampai selesai. Ketika sudah seperti ini bisa kita simpan aja seperti ini. Diamkan sampai dia sprout. Oke, kita langsung saja ke tahap yang berikutnya. Kita isi dulu ini semua dengan larutan air nutrisi ya. Kita buka dulu semua penutupnya. Lalu kita siapkan benih. Kemudian kita isi toples ini dengan air larutan nutrisi ya. Sudah terisi larutan nutrisi sekitar segini ya. Lalu kita tutup semua. Nah, kemudian kita isi dengan tanaman ya. Ini sudah siang, jadi tanaman sudah agak layu. Kalau di sore hari dia bisa lebih bagus. Nah, seperti ini. Seperti inilah hasil kreasi kita di hari ini. Maaf kalau agak berantakan, soalnya waktu yang sangat mepet. Jadi kita syuting seadanya saja dengan bahan yang seadanya. Kita ini menanam selada hijau ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan, sampaikan pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi terima kasih BBPP Lembang
Terima kasih kalian penonton setia saya, dan siapapun yang menonton video ini jangan lupa like, share, komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mempunyai manfaat yang informasi yang bermanfaat untuk kita di masa pandemi seperti ini.